Oke, teman-teman, kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai resiko ya. Nah, kalau pada video sebelumnya kita sudah bahas tentang realized return ya. Nah, secara sederhana, pada dasarnya kalau realized return itu kondisi ketika di akhir tahun dan kita langsung menjual. Nah, menjual saham kita ya, dan ada dividen ya, maka kita akan mendapatkan ya rumus realized rate of return itu ending price tambah dividen dikurang beginning price dibagi dengan beginning price ya, hasilnya adalah 4%. Nah, sedangkan expected return-nya adalah sekian ya, expected return-nya. Ini yang dinamakan expected ya return ya. Expected return-nya sudah kita hitung di sini ya, di yang sheet yang ini ya. Berapa? 2552. Nah, seperti itu. Nah, kemudian sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara berarti terjadi penurunan, Pak. Iya, betul. Terjadi penurunan yang tadinya kita harapkan di 2552, malah harga jualnya adalah sekian ya, 2490 ya. Nah, seperti itu. Nah, sehingga apa? Sehingga harapannya adalah mendapatkan return 5%, malah mendapatkan return lebih rendah, yaitu 4%. Nah, selisih ini minus 1%, berarti nah inilah yang disebut resiko. Nah, inilah yang disebut standar deviasi ya. Jadi resiko itu adalah selisih antara expected return dengan kenyataannya. Nah, tapi ini kan kalau kita sudah posisinya di akhir tahun ya, end of year tuh ya, 2017. Nah, pada saat posisi di awal tahun gitu ya, kita belum tahu kan berapa harga realisasi di akhir tahun ya. Oleh karena itu kita harus bikin prediksi juga. Prediksi dari apa? Dari resiko investasi kita. Ketika kita posisi di awal tahun, pada saat akhir tahun berapa kira-kira gitu loh. Berapa kira-kira return yang akan dihasilkan. Nah, untuk memprediksi tersebut, nah kita menggunakan fungsi dari resiko ya. Jadi kaitannya adalah high risk, high return. Nah, kita ingin mengukur dari 5% expected return berapa sih resiko inherent risk-nya gitu. Kita akan mendapatkan dari 5% ini kita akan mendapatkan paling tinggi berapa, paling rendah berapa gitu ya. Nah, itulah resiko. Nah, kita akan mengukur dengan standar deviasi rumusnya ya. Nah, oke, kita lanjutkan pembahasannya ya bahwa ada konsep dasarnya adalah the probability distribution of investment return. Jadi pada dasarnya suatu distribusi dari tingkat pengembalian investasi dia mencakup semua possible rate of return dari investment. Jadi mencakup semua prediksi ya return yang terjadi dalam berbagai macam kondisi ekonomi, bisa resesi, moderate atau high gitu ya. Nah, along with associated probabilities for each outcome. Nah, jadi setiap probability tadi, setiap kondisi ekonomi tadi, baik itu resesi, moderate atau high, nah itu kita harus bikin probability-nya. Nah, seperti itu. Jadi dalam menghitung expected rate of return ini adalah guidance saya. Kita harus menghitung kondisi ekonomi ketiga kondisi ekonomi yang terjadi, kemudian plus probability terjadinya di tahun tersebut. Di tahun kita menghitung berapa return-nya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, oke. Ini sudah kita jelaskan di video yang pertama ya. Dapatlah 5%. Nah, dari sini kita asumsikan ya bahwasanya realized rate of return-nya realized return-nya adalah berapa? Realized return-nya adalah seperti halnya yang rate of return yang sudah kita hitung di awal ya. Sama dengan ya, berarti ya sama dengan yang atas ini. Nah, sama dengan. Dapatlah, tadi kita udah ketahui ya, dari mana angka 10%, minus 10, 5, dan 15 ini diperoleh ya. Silakan lihat lagi di video pembahasan mengenai expected return, berasal dari logika yang ini ya. Oke, nah kita lanjutkan. Nah, dari sini probability-nya berapa? Probability-nya kita kalikan juga dengan yang sudah kita buat di expected return ini ya. Nah, ya berapa? 20, 50, 30 ya. Hasilnya adalah sekian. Dari situ kita hitung karena untuk expected return-nya kita masukin lagi ya, dari sini kita ambil. Nah, totalnya adalah 5 ya, seperti itu. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita menghitung variansnya ya. Variansnya. Varians ini dapat dari mana? Varians ini rumusnya adalah seperti ini. Rate of return 3 Rn dikurang dengan expected rate of return E besar ya. R kecilnya dikuadratkan dikali dengan probability-nya ya. Nah, artinya apa? Artinya expected rate of return itu adalah yang totalnya yang 5%, bukan yang minus 2 ini. Nah, jadi gimana cara ngitungnya? Cara ngitungnya kalau gitu ya tinggal minus 10 ya. Dikurang dengan 20% ya. Dikurang dengan minus 2 ya. Berarti kan plus ya nanti ya.
dikuadratkan, kemudian dikali dengan probability-nya 20%. Hasilnya adalah 0,0045. Nah, ini adalah 0,4% ya. 0,45%. Nah, seperti ini. Nah, cuman kita tidak notasikan dalam bentuk persen, tapi kita notasikan dalam bentuk desimal. Ya, kalau untuk mengukur varians kita notasikan dalam bentuk desimal. Nah, dan seterusnya sampai akhirnya didapatkan jumlah dari variansnya adalah 0,0075 ya. Nah, dari sini untuk mengetahui ini kan baru varians, baru masih simpangan atas, simpangan bawah masih belum kelihatan gitu ya, masih belum kelihatan berapa sih ukur titik atas sama titik bawahnya gitu ya. Nah, kita akan hitung untuk mengukur berapa batas atas, berapa batas bawahnya, kita tinggal menggunakan rumus standar deviasi. Tinggal diakarin ini semua ya, 0,0075 ini tinggal diakarin. Dengan fungsi apa? Dengan fungsi square root ya, SQRT di Excel ya. Dari yang 0,0075. Hasilnya adalah 8,7%. Nah, ini ya rumus standar deviasi. Nah, seperti ini ya, kali probability. Oke. Nah, setelah itu gimana Pak? Setelah itu dapatlah 28,7% standar deviasinya. Nah, perhatikan karena akar, itu kan akar itu menghasilkan angka yang plus dan minus. Ya, akar pangkat 2 ya, ini akar pangkat 2. Ya, karena itulah disebut square root ya. Square itu kuadrat ya. Seperti itu. Nah, itu menghasilkan artinya 8,7% ini bisa plus, bisa minus ya. Seperti itu ya. Nah, sehingga apa? Sehingga batas atasnya adalah plus 8,7, batas bawahnya adalah minus 8,7. Jadi 5 nanti ditambah dengan apa? 5 batas atasnya adalah ceilingnya ya. Ceilingnya. Batas atasnya adalah 5% ditambah dengan 8,7. Batas floor-nya, bawahnya gitu ya, floor-nya sama dengan 5 dikurang dengan 8,7. Seperti itu ya. Nah, inilah resiko return yang akan kita peroleh. Ada atas atau bawah. Ini sekali lagi ini adalah prediksi ya, prediksi. Seperti itu. Nah, kemudian kita bandingkan kalau gitu apakah bagus atau enggak gitu. Nah, untuk membandingkan bagus atau enggak kita harus bandingkan dengan portofolio investasi yang lain ya. Bisa jadi dengan biasanya yang sering digunakan adalah SUN atau obligasi pemerintah, surat utang negara. Nah, ini disebut kita bisa mendapatkan ini dari mana Pak? Dari data yang ada di Indonesian Bond Pricing Agency ya, IBPA. Oke. Nah, dari situ kita akan mendapatkan nilai dari expected return-nya ya, 4,9% ya, IBPA ya. Nanti kita akan bisa dirata-ratakan atau bisa dalam 2-3 tahun terakhir atau bisa langsung ambil aja ya. Nah, nanti kita lihat berapa yield-nya untuk SUN ya. SUN yang apa ini? Ada macam-macam SUN itu, ada yang 3 tahun, ada yang 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Nah, biasanya kita memakai yang SUN yang 10 tahun ya. 10 years ya. Nah, seperti itu. Nah, dari situ barulah kita dapat nih 4,9%. Nah, bandingkan dengan yang Wika. Wika berapa? 5%. Bagus dong karena lebih tinggi. Ya beda tipis sih 0,1 ya. Oke, tetapi perhatikan berapa resikonya? Resiko yang melekat terhadap si SUN. SUN itu resikonya 0. Artinya apa? Pemerintah tidak pernah gagal dalam membayar utangnya kepada masyarakat. Gitu ya. Selalu tepat waktu dan selalu dibayar. Sehingga resikonya 0% gitu ya. Nah, itu yang dimaksud. Sehingga apa? Ini SUN ini disebut juga sebagai risk free gitu ya. Karena bebas resiko karena resikonya adalah 0 ya. Nah, kalau kita bandingkan Wika ini ternyata deviasinya adalah 8,7. Nah, artinya apa? Bisa plus 8,7, bisa minus. Ya, seperti itu. Nah, sehingga kalau lagi kita tipikal investor yang nggak apa-apa deh, ya kan belum tentu juga turun gitu. Nah, ya udah kita bisa investasi di Wika. Tetapi kalau kita ingin safety gitu, ingin dalam jangka panjang itu kita ingin save, maka ambil yang lebih gede gitu ya, yang 4,9%. Karena batas atasnya 4,9, batas bawahnya juga 4,9. Kalau ini kan batas bawahnya minus ya, investasi kita menjadi minus ya kalau kita mengambil yang Wika. Nah, seperti itu ya pilihannya. Oke. Nah, tapi ini semua adalah prediksi ya, prediksi. Untuk mengetahui ya mau dijalanin dulu sampai akhir tahun gitu ya. Nah, nanti kita koreksi apa yang salah dari prediksi kita. Nah, itu baru nanti direvisi. Nah, sekarang kita akan memasukkan apakah high return itu berkaitan dengan high risk gitu, high risk high return atau high return high risk sama aja gitu ya. Nah, kita akan coba sensitivity analysis ya. Analisis sensitivitas. Dengan apa Pak? Dengan mengubah dari magnitude-nya. Yang moderate ini 15%, ya awalnya ada 5%, kita coba naikkan ya menjadi 15%.
Hasilnya gimana? Nah, kalau kita mainkan di magnitude-nya ini, maka akan mengubah komposisi dari expected return-nya. Perhatikan, expected return-nya menjadi 14% dari yang sebelumnya adalah 5%. Ya. Akan tetapi resikonya juga naik dari 8 menjadi 10. Gitu ya. Nah, perhatikan yang moderate 15% ini adalah return ya, return. Ini kita coba sensitivity saja ya. Cuman datanya apakah mendukung atau enggak, ya kita harus berbasis data historis ya. Bisa dari IHSG, bisa dari si saham Silika itu sendiri. Nah, kemudian gimana? Kemudian ya sudah, kalau itu sudah, kita lihat nih, bagaimana kalau kita naikkan lagi 20% ya. Ternyata naik juga tuh return-nya, 17% dari 14 ke 17. Tapi risk-nya juga naik dari 10 ke 14,5. Iya. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya adanya korelasi bahwasanya semakin tinggi semakin tinggi return, maka deviasi standar deviasinya pun akan semakin tinggi atau resikonya pun akan semakin tinggi. Nah, gitu ya. Baik, itu aja mungkin bisa saya sampaikan. Kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Terima kasih.